Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Aisyah, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Pada sesi kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini kami berperan 3 CGP, yaitu saya sendiri dan Bu Yani, Bu Sri. Kami bergantian posisi sebagai supervisor, kemudian coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, baik. Kita akan melakukan praktek coaching yang pertama ya, di mana saya sebagai supervisor dan Bu Yani sebagai coach ya Bu ya. Nah, sebelum mulai kita akan melakukan dialog dulu tentang supervisi ya Bu ya. Saya sampaikan dulu bahwa sebelum supervisi kita akan mendiskusikan rubrik penilaian dari percakapan coaching ya Bu ya. Di sini akan dinilai yaitu tentang kemitraan, proses kreatif dan mengembangkan potensi ya Bu ya. Nanti kemudian saya ini akan beberapa pertanyaan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching ini Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan sih Bu, itu kan ada 3 kompetensi ya. Presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, ya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya berusaha untuk menghadirkan ketiganya sehingga bisa menggali potensi dari coachingnya. Siap ya. Tapi tetap masih berkaitan dengan prinsip coaching tersebut ya Bu ya. Betul. Kemudian, nah ini kompetensi yang ingin dikembangkan dari coachingnya itu sendiri. Yang ingin saya kembangkan mungkin untuk menggali potensi coachingnya, jadi melalui yang tadi ya Bu, melalui present, kemudian mendengarkan dan aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga tergali semua potensi yang mereka miliki atau coaching miliki tadi. Nah, nanti kan saya nggak observasi ya Bu ya. Nah, dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu secara spesifik diobservasi oleh saya? Dari yang kemitraan Bu? Atau iya, yang 3 dan dari mungkin dari tadi. Dari yang tadi ya. Kalau yang dari tadi 3 itu yang kemitraan, saya lebih ke menggali potensi dari coachingnya. Kemudian nanti ya, kalau misalnya untuk yang dari 3 kompetensi tadi, saya berusaha yang paling utama mungkin saya akan mendengarkan dengan aktif dulu sehingga si coachingnya merasa nyaman dengan coaching yang kita laksanakan. Nanti akhirnya kan dia akan dengan sendirinya, saya juga berusaha untuk present nanti hadir dengan sepenuhnya, dan kemudian nanti saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang pertama mungkin mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif, tapi selainnya yang present dan mengajukan pertanyaan berbobot juga diamati ya Bu ya. Kemudian satu lagi, nah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coach ini apa indikatornya? Kalau indikator yang paling utama mungkin kita bisa melihat bahwa si coach sendiri nanti akan bisa menyelesaikan atau mencari solusi sendiri. Jadi saya hanya menggali apa yang dia punya, nanti dia bisa menghasilkan sendiri. Oh, saya menemukan nih solusinya seperti apa. Kalau begitu sudah jelas ya Bu ya, kita bisa mulai ya Bu ya. Atau ada hal yang mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup dulu Bu. Cukup, kita ya. mulai saja sesi Siap ya Bu ya. Siap. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Anti. Iya. Gimana Bu Sri? Aduh maaf ya Bu ya, ini ada waktunya sedikit Bu. Oh, boleh. Ngobrol-ngobrol gitu tentang Ya, boleh. Siapa Ini Bu Anti? gimana ya Bu? Duduk sini aja, Oh, biar iya. lebih nyaman ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Aduh. Iya, Bu Anti. Kira-kira ini deh, kalau kelihatannya kok wajahnya agak sedikit lesu gitu. Kenapa Bu? Iya Bu, ini kemarin saya ada masalah sih sedikit ya Bu ya. Iya. Tapi saya bingung nih, mudah-mudahan dengan ngobrol dengan Ibu dapat pencerahan. Ya, gini Bu, saya punya masalah tentang pembelajaran sebetulnya. Boleh ya Bu ya, saya curhat ke Ibu. silakan. Bu Yani boleh pinjam pulpen? Oh iya, boleh. Jadi saya ini pengen selama ini saya tuh belajar kok kayak gitu-gitu aja ya Bu, yang monoton gitu. Terus saya melihat hasil respon anak didik saya belajar juga kayak asal-asalan. Saya mengevaluasi diri, mungkin ada kesalahan saya gitu dalam menyampaikan pembelajaran. Dan saya juga hasilnya juga terlihat ya Bu ya, kalau ulangan aduh nilai-nilainya itu
benar-benar di bawah KKM ya, yang di atas KKM bisa kehitung Bu gitu. Jadi sama yang berarti ya, saya juga merasakan hal yang sama. Mungkin kalau Bu Sri Iya. mengalami hal seperti itu pasti tidak nyaman, kemudian kita merasa masa sebagai guru kita tidak bisa seperti itu, ya tidak Iya bisa sih. memberikan pembelajaran yang baik untuk siswa. Kesannya kan kita seperti ini. Terus kalau gitu bagaimana Bu? Kira-kira harapannya apa nih dengan ngobrol dengan saya ini? Ada yang diharapkan nggak? Ya saya tujuannya itu untuk ya mencari solusi ya seperti apa gitu. Mudah-mudahan dengan ngobrol dengan Ibu saya dapat apa ya pencerahan supaya pembelajaran saya ke depan itu bisa lebih baik Bu, dan nanti akan signifikan dengan hasil prestasi dari anak-anak belajar dengan saya gitu Bu. Ya. Kalau itu misalnya gini nih, kalau saya kalkulasikan ya Bu ya, kalau misalnya antara nilai 1 sampai 10 nih, situasi Ibu tadi kira-kira di posisi yang mana nih? Di antara tadi? Aduh, jauh. Ya. Saya malu sih sebenarnya Ibu ya ngomongnya, Iya. aduh tapi gimana ya, mungkin kalau di level kan saya mengajar itu masih di bawah 5 juga. Belum ya Bu ya, karena kan murid yang saya ajar itu banyak yang berhasil mencapai KKM masih 10-20% gitu ya, mungkin saya ya 40-50 lah Bu ya, mungkin masih di level itu ya. Kalau idealnya sih seperti apa? Inginnya seperti apa Bu? Ya kalau ingin sih idealnya pengen 100 ya Bu ya, Oh, aduh gitu. tapi saya juga tahu lah, tahu diri mungkin untuk mencapai 100 sulit gitu ya. Saya untuk mencapai 80 aja Bu minimal, pengen tercapai seperti itu gitu. 80% dari murid saya itu berhasil. Kalau tantangannya kira-kira apa Bu? Hambatannya gitu kalau saya menghadapi hal seperti itu. Mungkin tantangan dari diri saya Bu ya. Kalau yang namanya murid mah mungkin tergantung sayanya, saya mengevaluasi diri saya. Kalau tantangan dari saya sih mungkin saya kurang dalam pembelajaran, bagaimana menggunakan metode pembelajaran gitu ya Bu ya. Metode pembelajaran yang baik itu seperti apa, itu mungkin yang tantangan buat saya gitu. Jadi memang perlu ini ya Perubahan. Nah kira-kira kalau rencananya Bu Sri ini seperti apa ke depannya nih? Apa yang akan dilakukan? Saya itu punya rencana gini Bu ya. Saya ingin mengajarkan murid itu dengan pembelajaran yang berbeda gitu. Kalau istilahnya sekarang kan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Karena kan mungkin murid itu berbeda-beda. Saya juga tahu gitu ya. Tidak mungkin perlakuan yang sama untuk setiap murid. Nah saya itu pengen kedepannya itu pengen ada ya perbedaan yang berdiferensiasi itu Bu. Seperti itu. Mungkin kira-kira gimana ya Bu? Nah, kalau itu untuk menerapkan yang berdiferensiasi itu langkahnya mau gimana Bu? Kalau yang selama saya tahu itu pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya harus melihat dulu, memetakan dulu murid saya ya Bu ya. Pemetaan murid saya, memetakan dari lihat kebutuhan dia belajarnya, butuh nggak sih pelajaran saya gitu, materi pembelajaran saya, terus bagaimana gaya belajar murid itu, dan mungkin yang terakhir minat ya, mungkin melihat dari faktor kebutuhan minat dari murid-murid saya, mungkin itu ya Bu ya. Tadi kan Ibu menyampaikan ada pemetaan kebutuhannya, Iya. kemudian minat siswanya Iya. juga. Satu lagi apa Bu? Boleh tahu? Gaya belajar siswa Gaya ya. belajar siswanya. Menurut Ibu prioritasnya mau yang mana Bu di antara yang tadi itu? Mau yang Mungkin minatnya diutamakan? dulu ya Bu ya. Oh, minat. Kalau misalkan minatnya mereka sudah tertarik, udah minat untuk belajar materi saya, mungkin dengan sendirinya mereka jadi senang gitu mungkin belajar. Seperti itu mungkin kira-kira menurut saya. Nah, untuk menarik minat siswa, minat mereka dengan cara apa tuh Bu? Saya mau terlebih dulu memetakan dulu mungkin ya Bu ya. Dan tentu saja saya tidak bisa belajar sendiri. Saya mau minta kerjasama juga Bu dengan guru BP mungkin ya. Karena kan kalau guru BP mungkin punya ya data-data tentang minat belajar murid. Mungkin saya akan mengcombine dengan itunya Bu. Gimana kira-kira ya? Jadi kalau misalnya tadi kan Ibu katanya mau memetakan dulu ya Bu ya, memetakan dulu kebutuhannya seperti apa. Berarti kolaborasi tadi sama siapa saja Bu? Saya kira-kira dengan guru BP, Bu Rida kan ya Bu ya. Mungkin saya nanti akan minta kerjasama juga dengan Bu Rida. Ya sekalian aja mungkin dengan gaya belajarnya ya. Akan saya lihat apakah mungkin ada murid yang belajarnya pengen kinestetik ya, terus ada yang gaya belajarnya pengen sendiri mungkin atau berkelompok, beda-beda mungkin ya Bu ya. Nanti saya akan bekerja sama dengan guru BP kira seperti itu. Kalau misalnya tadi kan sudah disampaikan sama Ibu ya, sudah berkolaborasi dengan Bu Rida, mungkin Bu Rida menyarankan atau Iya, saya bisa iya. membantu dengan baik ya Bu. Kemudian kalau misalnya itu rencananya kira-kira mau kapan Bu dilaksanakannya? Kayaknya nggak boleh ditunda-tunda lagi nih Bu. Aduh, saya udah merasa nyesek gitu. Jadi harus saya segera
kerjakan nih gitu. Mungkin besok atau lusa saya harus bisa cepat-cepat menghubungi Bu Rida ya, untuk mengetahui dulu pemetaan murid-murid saya bagaimana. Mungkin besok Bu, tapi kalau untuk pelaksanaan mungkin dalam minggu depan lah Bu, saya mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kepada mereka gitu, mungkin ya gitu. Tapi insya Allah lah saya laksanakan sih Bu. Boleh sedikit diulang ya Bu ya sama saya? Yang tadi Ibu, berarti Ibu akan kerjasama dengan Bu Rida ya Bu ya? Rencananya akan dilaksanakan? Kalau untuk kerjasama dengan Bu Rida tidak ditunggu lama, besok atau lusa lah ya. Langkahnya mungkin nanti pelaksanaan pembelajarannya? Pelaksanaan pembelajarannya setelah mendapat data itu ya, saya akan terapkan di sekolah. Oh ya Bu, satu lagi saya tuh gimana ya kalau misalkan ada open class supaya bisa melihat saya sebagai guru model gitu ya. Ibu juga nanti bisa mungkin jadi observernya ke kelas saya masuk. Selain Bu Rida ya, bisa mengamati cara mengajar saya, apa udah baik, ada perubahan dari sebelumnya seperti itu ya Bu ya. Berarti indikatornya apa tuh Bu untuk mencapai, oh saya sudah berhasil nih dalam pembelajaran ini? Nanti saya akan menggunakan beberapa siklus nih. Jadi siklus yang pertama itu saya tentu prasiklus kan tadi kerjasama dengan Bu Rida. Prasiklusnya saya pas pelaksanaan nanti di kelas, open class dengan melihat bisa diobserver juga oleh Ibu, oleh Bu Rida juga. Terus nanti hasilnya akan saya lihat dari hasil ulangan mungkin ya Bu ya. Hasil ulangannya mudah-mudahan lah Bu ya, dengan cara berdiferensiasi ini prestasi mereka bisa meningkat sih Bu. Ya, amin ya Bu ya, mudah-mudahan semua yang Ibu inginkan tercapai ya tadi ya. Amin. Ya. Terus yang tadi Bu, masalah pembelajaran tadi, kalau misalnya kita lihat di pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira kalau sudah berhasil seterusnya ke depan nih, kira-kira komitmen Ibu akan seperti apa nih untuk masalah itu? Ya saya akan untuk satu semester itu mungkin harus bisa menerapkan ya belajar berdiferensiasi yang mungkin akan terutama ini di kelas 8E nih ya, akan saya terapkan dengan saya melihat secara sepintas klasifikasi dari perbedaan keanekaragamannya murid-murid di kelas 8E mungkin seperti itu. Dan saya laksanakan selama satu semester ini, kita akan tahu lah, mudah-mudahan nanti hasilnya sangat signifikan sih Bu. Berarti indikator keberhasilannya itu ya Bu ya. Iya. Boleh diulang sedikit Bu, indikatornya tadi bisa disampaikan kembali, indikator keberhasilannya apa tadi? Indikator keberhasilannya ya murid-murid saya bisa mencapai nilai ulangan minimal itu bisa mencapai KKM lah. Ya bagusnya bisa sampai 80-90. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya Ibu harapkan. Sekarang apakah ada yang masih mengganjal nggak berarti? Setelah ngobrol sama Ibu, aduh ternyata keluar ya pencerahan. Aduh Ibu makasih banget nih. Kemarin bener saya pikir sendiri gitu ya, perasaan jadi jelimet sendiri gitu. Setelah ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah ada pencerahan Bu ya. Ternyata simpel juga gitu, bisa dilaksanakan ya dalam waktu dekat seperti itu. Udah nggak ada yang mengganjal Ibu ya? Sama enggak Bu? Iya. Iya, mudah-mudahan bisa terlaksana ke depannya ya Bu ya. Tujuan Ibu tercapai ya sama-sama. Kalau ada apa-apa Ibu bisa ketemu sama saya lagi. Iya. Ibu bisa pantau saya ya Bu ya, nanti Ibu jadi observer di kelas saya ya. Siap. Supaya Ya, Ibu makasih banget nih. Maaf nih mengganggu banget waktunya ya Bu ya. Kebetulan saya ada jam ngajar lagi Bu ya. Boleh saya minta izin. Makasih ya Bu ya. Sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Jangan sungkan ya. Dah lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam, Bois. Gimana nih perasaannya sudah tadi praktek coaching nih? Alhamdulillah tadi sudah berpraktek bersama-sama dengan teman saya, tadi rekan saya. Jadi bisa tergali nih kemampuan saya untuk melakukan coaching, menambah ilmu juga Bu. Iya. Jadi ini ada beberapa hal yang kita akan diskusikan ya Bu ya, terkait dengan hasil observasi saya tadi. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan coaching berkaitan dengan kompetensi coaching ini Bu? Ya. Kalau tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha melakukan prinsip coaching ya Bu ya, dari mulai kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachingnya tadi. Iya, berarti sudah 3 poin ini sudah Ibu lakukan ya Bu ya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya, sesuai dengan pengamatan saya berarti Ibu. Nah, saat ini saya akan uraikan Bu bagaimana hasil pengamatan saya terhadap Ibu ya Bu ya. Siap ya Bu ya. Ya, tapi ini masukan juga, tapi saya apresiasi Bu sebetulnya.
sebelumnya saya ucapkan apresiasi dari hasil proses coaching Ibu ya. Nah, saya lihat alur cerita yang Ibu sampaikan tadi sudah berjalan dengan baik, mulai dari tujuannya tadi sudah disampaikan, kemudian Ibu mengidentifikasi masalah juga sudah tersampaikan, dan ada muncul di situ Bu rencana aksinya terinci, dan tanggung jawabnya juga sudah terlihat dari apa yang akan dilaksanakan gitu ya dari proses itu. Terus Ibu, kemudian Kalau Ibu sudah tercapai. bagus Bu. Kemudian Ibu kalimat yang pertanyaan yang diajukan juga sudah berbobot Bu. Jadi itu menggali dan mampu menggali potensi dari coach itu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya Bu ya. Nah, ketika pelaksanaan coaching Ibu terlihat bahwa pembawaannya santai, kemudian ada kemitraan, tumbuhnya kemitraan tadi ya Bu ya. Jadi tidak menggurui gitu ya. Jadi sehingga kan jadi kalau santai itu potensinya muncul semua ya Bu ya gitu, dan berlangsung interaktif ya Bu ya, tidak dari salah satu pihak saja yang berbicara. Kemudian coach mampu memberitahukan jawaban yang didapat dari dirinya sendiri. Nah, itu kenapa bisa muncul seperti itu saya amati Ibu, karena mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya, pertanyaan terus, sehingga masalah dari coach dapat diselesaikan sendiri oleh coach tersebut ya, dari pertanyaan pemantik yang Ibu sampaikan. Bagus Bu, nanti tinggal dilanjutkan. Ya. Nah, kemudian tadi ada kompetensi yang ingin Ibu terapkan ya. Jadi itu mendengarkan aktif. Kayak saya lihat Ibu sudah mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Jadi tadi Ibu muncul mencatat, kemudian Ibu ada muncul gitu. Eye kontaknya juga sudah bagus ya Bu ya. Kemudian kompetensi yang lain juga, presensinya Ibu juga bagus gitu ya, kehadiran penuhnya, dan mendengarkan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah bagus, sehingga kan tadi ya dari poin yang berapa muncul potensi yang ada pada diri coach gitu. Nah, apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya saya lihat sudah bagus Bu, prinsip coachingnya sudah tercapai. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan dalam tidak hanya praktek seperti ini ya Bu ya. Mudah-mudahan dalam pola komunikasi kita dengan siapapun ini prinsip coaching juga bisa dilaksanakan. Ya, Bisa konsisten ya Bu ya. ya kita perlu banyak ya latih lagi supaya nanti lebih memang sudah sip gitu ya, jadi coaching hebat gitu. Nah, ada yang mau disanggakan tidak Bu? Tidak Bu. Nah, nih dari tadi yang sudah saya sampaikan gitu. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu tambah lagi untuk diperkuat gitu, berdasarkan hasil melakukan tadi praktekan tadi. Kalau saya lihat mungkin di proses kreatif ya Bu ya. Ya. Proses kreatif memang kan, kalau proses kreatif itu membutuhkan kreativitas dari coachingnya juga. Kemudian memang harus lebih digali, itu harus dilatih ya Bu, perlu latihan yang banyak, berulang, dan juga kemauan untuk mencari, untuk menggali apa saja sih sebenarnya proses kreatif yang harus dilakukan gitu. Karena kadang-kadang kalau kita tidak rajin juga tidak mau berusaha, susah juga keluarnya gitu. Dengan banyak latihan, Iya, banyak betul. mempraktekkan ya Bu ya. Betul Gitu. Bu. Jadi Iya. proses kreatif pasti muncul Pasti dengan muncul. sendirinya. Ya. Itu saja mungkin Bu hasil pengamatan saya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, terima kasih juga, saya banyak belajar dari Bu Yani tadi bagaimana mengcoach seseorang terhadap coachingnya gitu ya Bu ya. Terima Ya, kasih, Bu. sampai bertemu. Iya, sama-sama. Ya. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa melanjutkan proses ini ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sehat. Sekarang kita kan akan melakukan proses coaching ya Bu. Sebelumnya saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, enggak. Mungkin yang pertama Bu, kita di sini saya mau menanyakan dulu. Kita kan nanti mengadakan rubriknya dulu ya Bu, mengadakan rubrik penilaiannya seperti apa. Kemudian kira-kira nih Ibu nanti akan mengembangkan kompetensi coaching yang mana Bu? Pengembangan potensi coaching. Ya. Saya akan melihat tentang kemitraannya, terus proses kreatif, sama memaksimalkan potensi dari coaching. Seperti itu. Yang paling utama apa Bu yang akan dikembangkan oleh Ibu? Mungkin saya akan lebih mengembangkan pada memaksimalkan potensi coaching untuk menemukan masalah gitu. Jadi kita sama-sama mencarikan solusi nanti seperti apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya, jadi kita memaksimalkan mengenai potensinya. Kemudian kalau begitu kira-kira indikator yang paling penting nih ketercapaiannya itu dilihatnya dari mana Bu? Indikator ketercapaian Dari coaching ini.
dari coaching itu? Oh ya, pertama kan coaching itu saya pengen menampilkan tentang research-nya, kehadiran penuh dari coaching, terus bagaimana dia mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif, dan tentu saja dengan mendengarkan dengan rasa gitu. Ya, Bu, ya. Jadi kira-kira yang paling fokusnya apa Bu di antara semua itu? Mungkin tiga-tiganya juga perlu ya Bu ya, tapi mungkin nanti saya akan lebih ke menekankan kepada mendengarkan dengan aktif. Ya, mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam, Aduh, Ibu. Ganggu nggak Bu nih? Enggak, kebetulan lagi nyantai nih, lagi tulis. Sesuai dengan yang saya ini Bu ya. Iya. WA, saya ada yang mau dapat Bu. Iya, iya. Bu ya. Dia lagi jam kosong nih. Kosong. Silakan Bu, duduk aja dulu biar nyaman kita. Ini ya, Bu, ya? Iya. Aduh, Gimana nih kelihatannya Kak kayak yang kelihatan wajahnya iya ada pikiran Iya, atau Bu, gimana gitu? resah nih saya tuh di jam-jam terakhir, apalagi pelajaran matematika. Iya. Jadi kelas kemarin saya di kelas hari Senin ya, apalagi Senin Iya. jam pelajaran terakhir di kelas 9. Aduh, pas Pelajaran terakhir itu berarti jam berapa ya? jam 1. Jam 1. Iya, jam setengah Jam 1-an. 1 matematika udah istirahat. Iya. Iya. Ya, pas saya masuk tuh anak-anak tuh belum siap kayaknya Bu ya belajar. Mereka masih kelihatan lemes, ngantuk gitu. Jadi kemudian padahal udah saya coba ya Bu ya, misalnya ada dikasih semangat, tapi tetap aja pas pembelajaran sampai pulang juga masih Bu ya, ngantuk, gitu, bosan. Itu tidak terjadi di kelas 9H aja Bu. Di kelas 9D juga yang ada pelajaran terakhir matematikanya gitu. Jadi bukan menjadi kelas ibu aja ya? Oh iya sih. Jadi Ibu kesini yang kemarin dibicarakan itu pengen membicarakan ini ya Bu ya? Iya. Iya bagus lah, kita bicara mudah-mudahan kita dapat solusi terbaik ya Bu ya. Tapi sebelumnya pengen nanya dulu nih, dari pembicaraan kita Ibu pengen nanti kita hasilnya gimana nih? Saya tuh pengennya kira-kira ada cara atau trik gimana supaya pembelajaran tuh menjadi menyenangkan gitu ya Bu. Anak terlihat semangat, dia motivasinya muncul motivasi dalam diri sendiri gitu ya. Wah, guru hebat ini udah dipikirkan sampai sejauh itu ya Bu ya. Kadang-kadang kan guru-guru udahlah biarin yang penting disampaikan Ibu. Ini Ibu top banget nih, pengen berpikiran sampai sejauh itu ya, pengen ada perubahan mungkin ya Bu ya dari itu. Coba kira-kira menurut Ibu apa yang bisa dilakukan supaya itu bisa terjadi? Pintas yang udah Ibu lakukan lah. Selama ini yang sudah saya lakukan itu ya kasih ice breaking ya Bu ya. Ice breaking ya. ya. Ice breakingnya mungkin kemarin tuh saya coba ice breaking yang Marina menari di atas menara ya kayak gitu Oh, ya. iya. Tapi mungkin karena itu udah beberapa pertemuan ya anaknya jadi bosan itu Bosan. lagi. Jadi nggak surprise lagi ke anak. Iya gitu iya kan, iya, udah harus ketebak. cari kebaru. Nah, dari pengamatan Ibu, sebaiknya belajar itu seperti apa sih? Apalagi jam-jam terakhir seperti itu. Kalau Iya. menurut Ibu, Kalau dari sisi siswa ya Bu ya, berarti mereka dapat menerima materi dengan baik gitu ya, terlihat dari keaktifan mereka, Iya. jadi hadir penuh di kelas gitu ya, hadir kemudian asalnya mungkin jadi ngantuk jadi tidak ngantuk gitu ya, asalnya pasif jadi semangat gitu, pembelajaran yang seperti itu yang kelihatan jadi hidup Bu di Iya, kelas tuh iya, ya saya iya, inginkan iya. tuh gitu. kalau dilevelkan nih, menurut Ibu, murid Ibu sekarang dalam kondisi bagaimana nih dalam belajar? Kalau dilevelkan 1 sampai 10. Kayaknya level berapa ya? Aduh, level 5 kayaknya Bu. 5 ya. 5. Soalnya dari hasilnya juga kemarin, waduh PPS hasilnya wah kurang memuaskan. Mungkin ada materi yang saya sampaikan itu kurang nyerap. Kurang ya. Pengennya Ibu sampai level berapa nih? Bisa mencapai level berapa? Pengennya ya. Harapan Ibu nanti. Pengennya maksimal ya Bu ya 10, Iya. tapi ya kita lihat aja. Paling 10 kita punya target tinggi 10 turun-turun lah jadi 9, 8 gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, apa yang bisa Ibu lakukan biar bisa mencapai, tadi berapa Ibu pengen? 10 ya? 10. Terlalu tinggi. Iya. 9 ya 9. Tapi kalau Ibunya percaya diri untuk nyampe 10 juga nggak apa-apa sih. 90. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, saya harus bagaimana nih supaya bisa nyampe 90? Pertama berarti saya harus menciptakan ini ya Bu ya, emosinya dulu berarti ya, kesadaran Emosi, diri, iya. kesadaran diri dari murid itu sendiri ya, supaya dia merasa tahu emosi yang dia rasakan saat itu. Kalau misalnya dia sedih berarti harus
senang gitu, Terus gembira ya. harus gembira. Kemudian manajemen dirinya juga mungkin ya Bu ya, pengelolaan dirinya juga harus bagus gitu Ya. ya, Betul, betul, pengelolaannya. Kemudian dari sisi itu mungkin ice breaking mungkin ya Bu ya, saya berikan supaya ada semangat Diperbanyak ya? diperbanyak, Dan mungkin harus bervariatif dan juga ya. variatif mungkin itu Bu. Iya, ya bagus ya. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa ya. Coba, tapi kalau menurut Ibu melihat kelas Ibu nih untuk melaksanakan itu ada tantangannya nggak sih? Ada hambatan nggak? Yang kira-kira ini Ibu bakal ada hambatan seperti ini nggak? Hambatannya itu ada Bu sebetulnya. Ada. Jadi sebelum pelajaran saya itu Iya. pelajaran prakarya. Oh, Nah, gitu. mereka kan prakarya itu istilahnya Bikin- mah bikin membuat suatu, suatu praktek. iya, Nah, iya. ketika anak sedang asik melakukan itu, nah kadang mereka lupa waktu. Udah kita ini apalagi setelahnya pelajaran matematika nih, waduh, udah fokusnya udah ke situ aja yang menarik bagi mereka. Gitu. Jadi kayak ada gap gitu ya, dari Iya. asalnya mereka bermain bikin Iya, sesuatu, gitu. terus langsung Harus ada. berpikir. Gitu ya. hambatannya. Nah, coba menurut Ibu untuk menghadapi hambatan seperti itu harus seperti apa? Kan tadi dari prakarya yang tadinya mereka mungkin lebih senang ya karena dunianya bermain kan anak-anak. Terus sekarang harus ke matematika, ya harus mungkin harus berpikir, apalagi kalau ada yang tidak suka ya, kalau pelajaran dianggap sulit gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu harus bagaimana nih Ibu untuk menghadapi hambatan yang tadi? Gimana ya? Selain tadi kan kalau tadi ice break ya, menggunakan ice break, nah itu Ibu kira-kira apa nih yang bisa? Berarti saya harus menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Ah, Joyful learning. Iya, joyful Ya. learning. Menyenangkan berarti di selain metodenya berarti kolaboratif ya Bu ya. Betul. Berarti dicari lagi metode yang lain, model pembelajaran yang lain kayaknya Bu, game kayaknya seperti iya. permainan seperti itu. Jadi mereka kan tidak ngantuk ya Bu ya. Kemudian Bagus tuh, hebat banget. Jadi jangan sampai ada beda kalau dari prakarya yang tadinya main, berarti matematika juga harus bisa menyesuaikan mungkin ya seperti itu ya. Nah itu bagus tuh Bu. Kira-kira Ibu akan melaksanakan kapan tuh itu? Kayaknya harus segera Bu. Segera, Itu ya. kan nanti sekarang tuh hari apa ya? Hari Jumat ya. Nanti hari Senin nih pelajaran ya. Berarti hari Senin mulai saya mau terapkan. dilaksanakan. Iya. Ibu akan berkolaborasi tidak dengan guru yang lain mungkin bisa? Akan saya cari saya cari Partner. partner mungkin ya Bu ya untuk sesama guru matematika Oh, mungkin iya, kira-kira nih betul. masukannya ice breakingnya Nah. seperti apa, kemudian permainannya yang seperti apa nih yang cocok di Bagus, kelas bagus, 9 bagus. atau mungkin ke wali kelasnya sendiri. Iya. Itu yang tahu karakter dari anak tersebut. Jadi mulai kapan nih? Tadi Ibu sebutkan mulai besok. Udah Besok mulai saya rencanakan, nanti biar hari Senin tinggal dilaksanakan. itu menurut Ibu tadi akan melaksanakan tadi ya kita langkah-langkahnya. Nah kira-kira indikator apa yang menurut Ibu langkah yang Ibu tadi ambil itu tercapai? Indikatornya Iya. yaitu indikatornya tidak ada siswa yang mengantuk. Nah, betul. Ketika di kelas nggak ada yang mengantuk, biasanya kan ada 1-2 nih pelajaran Iya. terakhir. Nah, ketika siswa tidak ada yang mengantuk, Betul. kemudian semua aktif Iya. mau mengerjakan tugasnya, nah itu Iya. saya udah berhasil. Merasa berhasil. Merasa berhasil. Sip, bagus sekali ya. Nanti kita pantau nih, mulai Ibu laksanakan, terus nanti hasilnya seperti apa, indikator itu tercapai enggak gitu. Kalau anak-anak sudah tidak mengantuk, mungkin harus seluruhnya nih ya Bu ya, Iya. tercapai, nanti Ibu bisa bicarakan lagi ke saya ya Bu ya, apakah langkah yang Ibu tadi laksanakan itu berhasil atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak, berarti kita harus memikirkan lagi cara yang lain ya Bu ya. Ya, betul Bu. Tapi kita laksanakan dulu deh yang satu itu ya. Nih, kelihatan nih dari wajah Ibu sekarang sudah mulai sudah plong tidak nih, sudah, tadi mah kayak rudet gitu ya. Jangan coba dari pembicaraan itu ini ya, kira-kira Ibu mendapat pencerahan apa? pencerahan tadi ya Bu ya, prosesnya. Hmm. Jadi bagaimana menangani supaya jadi pembelajaran menyenangkan ya Bu ya. Iya. Jadi udah terbayang lah langkah-langkahnya, harus ada variasi dalam ice breaking, kemudian pengendalian tadi ya Bu ya, kesadaran diri dan Iya. emosi itu. Alhamdulillah. Bisa Ibu laksanakan? Insya Allah Mudah-mudahan ya Bu ya. bisa. Saya doakan Iya. mudah-mudahan murid-murid Ibu tercapai apa yang tadi kita cita-citakan ya. Amin. Saya tunggu ya, Bu ya. Boleh, Ibu nanti boleh memantau juga ke kelas saya, Siap, melihat siap, juga siap, siap. gitu ya. Nanti Iya. kita ketemu lagi Bu ya. Iya, Kapan siap. ya? Minggu depan lah kita lihat ya. Iya. Iya. Gimana nih? Ada yang bisa dibicarakan lagi? Kayaknya cukup ya.
Karena Iya. saya sudah pro Tenang, gitu, iya. nanti saya udah tahu lah apa yang harus saya lakukan ya Bu ya. Oke, selamat semangat, tetap semangat jadi guru hebat. Semangat ya. Semangat. Makasih ya Bu. Iya, Semuanya. sama-sama. Saya mau ke kelas Saya lagi ya Bu ya. sama-sama. Udah bel masuk kayaknya ya. Nanti saya pantau lagi 1 minggu yang Iya. akan datang ya, Bu ya. Ya. Semangat. Ya, assalamualaikum. Makasih ya, Bu. Iya. Bu, aduh, tenang nih. Tadi sudah senang ya melaksanakan coachingnya. Iya sih. Ya. Mungkin sekarang saya akan menyampaikan beberapa hasil observasi tadi ya Bu ya. Dan tapi sebelumnya saya Mohon maaf nih ya Bu ya, sebelumnya mungkin Iya. tadi dari tampilan saya belum sempurna gitu. iya, sama-sama belajar ya kita Bu ya. Nah sekarang saya mau tanya sedikit Bu. Tadi waktu proses coaching nih, kan gimana perasaannya dulu nih? Kalau perasaannya itu ya tentu saja senang ya bisa dari coaching praktik coaching ini saya jadi bisa membantu teman sejawat mungkin nanti berlatih bagaimana menemukan solusi dari permasalahan para coaching gitu. Betul. Terus kalau yang tadi Bu, indikatornya apa sih untuk capaian pengembangan dari yang Ibu inginkan gitu, dari coaching dari yang tadi kompetensi yang di awal tadi Bu? Dari awal kan saya pengen bisa memaksimalkan potensi dari coaching ya Bu ya. Jadi saya pengen tahu potensi coaching itu sebenarnya banyak itu ada. Nah nanti saya ingin menggali gitu kemampuan dari potensi dari coaching tersebut. Iya. Ya, betul. Baik. Mungkin sekarang saya mau menyampaikan sedikit ya Bu hasil pengamatan yang saya lakukan ya Bu ya. Kalau tadi dari hasil pengamatan sebenarnya waktu di awal alur ceritanya Bu sudah bagus sekali itu sudah terlihat nih. Jadi tujuannya ada proses identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya ada, tanggung jawabnya juga sudah terlihat di akhir. Jadi sudah terlihat nih komitmennya seperti apa gitu. Kemudian yang berikutnya Ibu juga sudah bisa mengajukan kalimat pertanyaan yang berbobot. Hebat sekali loh ya. Terima kasih Bu. Ya, terus bisa menggali lagi potensinya apa yang dimiliki oleh coaching. Jadi yang tadinya dia merasa punya masalah, solusinya dia temukan sendiri, Iya. dibantu oleh pemantik dari Bu Sri tadi. Kemudian, pada saat melaksanakan coaching itu pembawaannya menyenangkan. Jadi si coachingnya juga merasa nyaman untuk bercerita gitu Bu. Diskusinya interaktif lah kalau gitu. Terima kasih. Memang hebat lah kalau untuk masalah. Masih belajar sih Bu ya, Iya. mudah-mudahan lebih baik lagi nanti ke depan. Amin, amin. Terus kemudian coachingnya tadi bisa dipancing ya, jadi dia bisa memberikan jawaban sendiri nih. Oh solusinya ini nih dari masalah yang dia punya ternyata. Padahal itu mengalir aja sih sebenarnya Bu Iya, ya. Memang penerapan Tirta pengen saya terapkan juga Oh gitu. gitu. Mudah-mudahan selanjutnya tetap berlangsung ya Bu ya, tetap berjalan ya. Nah kemudian yang tadi kan kita ada kompetensi intinya ya dari coaching itu adalah present, kemudian Iya. mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan ketiga hal tersebut sudah Ibu tampilkan tadi. Jadi semuanya terlihat lah gitu. Bisa ada pertanyaan yang berbobot sehingga si coachingnya juga bisa menyelesaikan masalah. Itu intinya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Kemudian prinsipnya yang tadi yang di coaching kan ada kemitraan, Iya. ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Semuanya juga sudah hadir di sana. Jadi walaupun mungkin porsinya belum terlalu penuh Iya. gitu, tapi setidaknya itu sudah terlihat sudah Iya. hadir. Jadi secara umum secara itu baik Bu. Sudah hebat lah, bukan Makasih, baik lagi ya. makasih, makasih. Sudah melebihi ekspektasi saya sebelumnya gitu. Terima kasih Bu. Iya. Nah ini ada satu lagi pertanyaannya Bu yang mau saya sampaikan nih. Kira-kira dari yang tadi itu kompetensi apa lagi nih yang masih perlu dikembangkan menurut Ibu? Oh iya, kan seperti kita ketahui bahwa prinsip menjadi coaching itu kan kemitraan, terus proses kreatif, sama maksimalkan potensi. Kalau yang tadi saya praktekkan, saya lebih ke memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah untuk kedepannya saya ingin bisa menggali lagi tentang proses kreatifnya Bu. Dari proses kreatifnya coaching ingin saya kembangkan lebih baik lagi. Berarti saya kan harus bisa mendalami lagi tentang bagaimana research, bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot dan bagaimana mendengarkan dengan rasa gitu mungkin ya Bu ya. Untuk kedepannya mungkin saya lebih fokus untuk menggali supaya proses kreatif dari coaching itu bisa muncul gitu. Ya memang membutuhkan latihan ya Bu ya, Iya. terus menerus ya. Dan support juga Bu Dan dari support. rekan Siap, sejawat seperti iya, Ibu juga iya. gitu ya. Pasti saya selalu mensupport apa yang Amin. dilakukan oleh teman-teman yang lain. Selama hal yang positif berarti kita akan sama-sama maju ya Bu Iya, ya. iya. Ya mungkin kalau yang bisa saya sampaikan itu Bu dari hasil pengamatan, Iya. mudah-mudahan proses kedepannya juga akan berjalan dengan baik ya. Aduh terima kasih banget Bu nih ya udah menyediakan waktunya untuk melihat latihan coaching saya Oh gitu ya. iya sama-sama. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Ibu kita bisa berkolaborasi lagi ya. Boleh Bu Sri. Terima Mangga. kasih. Saya tunggu ya. Iya, terima kasih sama-sama. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Tapi sebelumnya kita supervisi dulu nih, supaya untuk menyatukan dulu visi kita nanti, supaya pas pelaksanaan coaching tidak berbeda pendapat ya. Yang akan saya uraikan di sini Ibu tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Nanti yang akan saya amati, bukan menilai Bu, tapi mengamati nanti Ibu bertindak sebagai coach ya. Coach nanti akan saya amati tentang kemitraannya Ibu, bagaimana proses kreatifnya dan bagaimana memaksimalkan potensi dari coach ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanyakan dulu Ibu, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Ibu? Dari 3 kompetensi kayaknya 3-tiganya ya Bu ya, yaitu present, Iya. kemudian mendengarkan aktif, Iya. dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan. Ya. Jadi 3 dari kompetensi coaching itu akan Ibu laksanakan ya. Terus nanti kompetensi mana ini yang secara spesifik yang akan diobservasi? Dari ketiga itu yang pertanyaan berbobot ya Bu ya, coba mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi nanti tolong dilihat diamati juga yang yang presentnya sama mendengarkan aktifnya ya Bu ya. Ya, nanti saya ambil ya. Terus nih nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu kira-kira apa? Berarti ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot dari proses mendengarkan aktif, nah dari situ muncul kita bisa memaksimalkan potensi dari coaching tersebut ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang dari ya, dan permasalahannya dari coaching sendiri. Oke, deal. Mari tuh kita laksanakan ya. Praktek Siap. coaching ini mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Gitu. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Gimana Yani. kabarnya? Alhamdulillah. Bu Lis ada waktu nggak hari ini? Oh ada, lagi jam istirahat kan ya? Kemarin itu saya sempat menyampaikan kemarin Bu, saya mau minta waktu Ibu gitu buat ngobrol-ngobrol gitu. Bisa sekarang Bu? Siap, ayo. Ya. Mana Bu? Oh, sebelah sini? Oh boleh. Sebelah sini ya Bu ya. Iya, mengerti. Iya nih, aduh Bu ya. Kemarin kayaknya di WA terlihat gelisah ya. Wajahnya juga sekarang kelihatan gelisah. Kira-kira ada yang mau disampaikan Bu? Iya Bu, itu kemarin waktu saya pembelajaran itu memang saya langsung moodnya hilang ya Bu ya. Oh, gitu? Waktu belajar saya sedang asik menerangkan, Hmm. tiba-tiba saja ada anak-anak yang ribut gitu Bu. Akhirnya semuanya terganggu di satu kelas itu. Penyebab dulu satu orang, tapi satu orang itu kan mengganggu yang lainnya gitu. Jadi mood kita juga berubah ya. Iya, Bu, ya? saya sedang enak-enaknya menerangkan gitu. Saya berusaha untuk menetralkan, tapi malahan anak-anaknya ribut. Akhirnya saya terpaksa berhenti juga mengajarnya dan menenangkan dulu anak-anak yang lain. Ya, jadi kira-kira menurut Bu Yani nih yang tadi dari Bu Yani sampaikan, tujuan dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Ibu capai? Saya tuh ingin pertama mungkin mencurahkan dulu Ibu perasaan saya. Kemudian siap. ya, saya juga ingin ini Bu menemukan solusinya gimana ya Bu kalau misalnya menghadapi situasi yang seperti itu gitu. Nah, ya, saya kan merasa terganggu dan akhirnya pembelajaran juga terganggu juga gitu. Oke. Solusi dalam situasi pembelajaran yang terganggu gitu ya. Nah, dalam kondisi saat itu bisa Ibu ceritakan lebih dalam lagi nih, siapa yang terganggunya, kemudian bagaimana prosesnya. Iya, waktu itu kebetulan waktu itu kan saya sedang menerangkan, sedang belajar terbiasa. Kondisinya mah masih kondusif di awalnya. Tiba-tiba pas itu ada suara ribut sedikit. Ternyata ada satu anak yang mengganggu temannya, dia tuh pengen ngobrol sama teman yang sebelahnya. Karena teman sebelahnya tidak mau meresponnya, tidak mau menanggapi, akhirnya dia kesal sama teman itu. Jadi akhirnya beradu mulut lah gitu. Kemudian begitu pas sudah selesai gitu, yang si teman itu marah juga dia karena diganggu terus kan, diajak ngobrol dia nggak mau, dia marah juga. Akhirnya terjadi sedikit keributan gitu. Terus sudah keributan yang kan mereka duduknya di depan, yang belakang itu akhirnya ikutan memperhatikan itu gitu. Jadi harusnya kan belajarnya nyaman gitu, kemudian bisa selesai dengan waktu yang diberikan. Jadi terganggu, akhirnya tidak tersampaikan semua materi yang saya sampaikan hari ini. Dari yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, kondisi idealnya seharusnya kelas itu seperti apa gitu, ternyata ada ribut gitu ya. Ya, kalau saya sih ingin secara ideal gitu ya, kelas itu kelas yang nyaman, tenang gitu ya.
interaksi ada, diskusi ada boleh gitu, hiduplah sama diskusi. Tapi kalau saat guru menerangkan, anak-anak bisa tenang, bisa belajar dengan nyaman, tidak ada keributan-keributan seperti itu. Jadi pembelajaran berlangsung dengan tenang, nyaman, dan juga tercapai tujuan pembelajaran hari itu. Gitu. Itu kondisi idealnya Ibu ya. Iya. Nah, tadi kan yang Ibu sampaikan itu kayaknya merupakan hambatan bukan Bu itu yang Ibu sampaikan? Ya, hambatan hambatannya. Nah, bagaimana Ibu menghadapi hambatan seperti itu untuk menuju kondisi idealnya Ibu? Kalau dari hambatan tadi saya sih ingin itu, saya tadi kan mencari dulu nih Bu, kira-kira kenapa bisa sampai si anak tadi tidak mau belajar, berarti kan dia tidak memperhatikan pelajaran yang saya berikan. Saya tanya dulu mungkin secara personal hambatan tadi kan, dengan hambatan itu saya ditanyakan dia tuh maunya apa gitu ya, barangkali ini di hambatannya mungkin saya juga harus berubah pola pembelajaran mungkin ya, metodenya mungkin ya. Kalau dikalkulasikan nih ketika tadi kondisi seperti itu nih, kira-kira Ibu dalam kondisi kelas Ibu tuh dalam level berapa Bu? Sehingga tujuan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kalau yang kemarin sih kayaknya itu kondisinya dalam level 6 ya Bu ya. Level 6 ya? Iya, karena saya lihat yang lain sebenarnya sudah berniat untuk belajar, tapi karena ada satu gangguan akhirnya memang mengganggu ke semuanya gitu, terhenti pembelajarannya gitu. Dan dari level 6 itu mungkin level berapa yang ingin Ibu capai itu idealnya? Ya kalau pastinya sih pengen 10 ya Bu. 10 ya, mudah-mudahan bisa 10 ya Bu ya. Kalau pengen kan semuanya itu berlangsung dengan baik itu ideal, tujuan pembelajaran bisa tercapai, anak-anak juga bisa menerima pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Terus ya kondisi kelas juga nyaman, pengennya mah seperti itu Bu, gitu pengen ideal sekali gitu. Mudah-mudahan kita tercapai ya Bu ya kondisi ideal seperti itu. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya. Iya. Jadi Ibu sudah terbayang nih masalahnya kan, kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan dari hambatannya sudah ada, Ibu sudah bisa mengungkapkan nih hambatan dan cara menyelesaikannya. Rencana ke depan Ibu akan seperti apa? Rencananya sih mungkin ke depannya saya ingin melihat dulu ya Bu ya, kira-kira pertama pendekatan personal ke si anak tadi. Ya. Mau tanya dulu nih kenapa kemarin nggak bisa belajar, apakah ada masalah di sekolah, apa di rumah gitu ya. Kemudian yang kedua saya akan mencoba merubah metode pembelajarannya, mungkin disesuaikan dulu. Jadi saya harus memetakan dulu nih siswa ini kenapa, kira-kira butuhnya yang seperti apa gitu, disesuaikan sama mereka gitu, butuhnya seperti apa. Kalau pendekatan personal kira-kira yang sudah Ibu berhasil lakukan itu sehingga pendekatan ini yang dilakukan ada contohnya? Ya jadi saya bisa ngajak ngobrol dulu sama siswa tadi, kira-kira tuh apa sih permasalahan intinya sampai kejadian seperti itu gitu kan, berarti dia seperti tidak mendapat perhatian ya Bu ya, kesannya itu mencari perhatian saya gitu, biar mendekati dia, menanyakan itu, soalnya biasanya nggak seperti itu Bu anaknya gitu. Jadi saya cari penyebabnya ya Bu ya? Iya, cari penyebabnya, jadi saya tanyakan dulu, terus kemudian mungkin menjalin hubungan antara dia sama temennya tuh memperbaiki kembali hubungan mereka gitu, jadi diakurkan kembali dulu. Nah kalau ini tadi Ibu menyampaikan mengubah metode, bisa Ibu ini apa ya? Kira-kira nih misalnya Ibu mengubah metodenya seperti apa? Kalau dilihat kan barangkali ya Bu ya, bakal kalau misalnya si anaknya tidak tertarik sama pembelajaran, apakah dia bosan mungkin dengan pembelajaran cara yang seperti itu mungkin, ataukah dia memang tertariknya bisa karena ada masalah, bisa juga karena tadi metodenya yang tidak sesuai. Nah saya coba juga dengan mengubah metode pembelajaran, mungkin dengan mengubah metode pembelajaran dia akan lebih tertarik di pembelajaran sehingga tidak mengganggu yang lain gitu, jadi dia konsen dengan belajarnya gitu. Jadi saya mau coba-coba metode-metode yang lain gitu, jadi lebih variatif lagi, mencoba lagi gitu. Banyak ya Bu ya metode yang bisa ini, kira-kira metode apa nih Bu yang akan Ibu terapkan? Saya kan mau mencoba ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi saya mau lihat dulu, dipetakan dulu si anaknya, kira-kira ini si anak itu minatnya kemana, kemudian kemampuannya seperti apa. Jadi sih rencananya mau pakai ini dulu Bu, kesiapan belajar dulu. Jadi kesiapan belajar dari siswa ya. Bagaimana Ibu menggali tahu kesiapan belajar siswa tersebut? Ya, biasanya nanti kan saya melihat dari pengalaman belajar sebelumnya, si anak itu siap untuk belajar atau tidak gitu ya. Dilihat dari nilainya, dilihat dari hasil sebelumnya, hasil nilainya. Jadi, oh ini anaknya sudah siap belajar. Kalau sudah siap belajar berarti dia diberikan materinya yang kira-kira yang lebih daripada yang lain mungkin ya, dalam proporsinya yang berbeda. Kalau untuk anak-anak yang kurang sama sekali mungkin saya akan berikan dan bentuk praktik gitu ya. Kalau praktek kan biasanya dia langsung melakukan lebih paham tuh. Kalau yang
menengah atau sedang itu mungkin bisa melalui video juga sudah bisa. Ya, kira-kira ada partner apa? Ada partner yang bisa ibu libatkan di sini itu untuk menganalisis ibu yang tadi ibu katakan kesiapan belajar. Gitu. Bisa pikirkan dulu. Tampaknya ada Bu nih. Ada ya? Ada ya. Biasanya saya tuh bekerja sama kan guru IPA yang lain dengan Bu Eli, biasanya saya bekerja sama gitu. Dengan Bu Eli ya. Iya. Nah, kemudian, kalau sudah bekerja sama nih ibu melakukan rencana akan kira-kira akan dilaksanakan Harus secepatnya Ibu ya, secepatnya. biar tidak terulang lagi seperti itu gitu. Jadi kalau saya sudah dilaksanakan, ya udahlah. Oh ini nih tahu akar permasalahannya seperti apa gitu. Apakah benar nanti bila saya menggunakan metode yang baru tadi bisa berhasil atau tidak? Iya. Rencananya sih mungkin pertemuan berikutnya saja Bu. Kan sekarang minggu ini sudah selesai pertemuan. Berarti di pertemuan di minggu berikutnya saya akan mulai melaksanakan yang tadi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi fokusnya itu ini ya diferensiasi proses. Saya di proses. Diferensiasi Ya. prosesnya ya. Tadi saya apa Bu? Coba bisa diulangi. Maaf tadi yang tadi di konten ya Bu. Oh, di konten Jadi ya. di kontennya ada, di prosesnya juga ada. Saya rencana di produk juga. Lengkap atau Bu? Iya. Jadi proses konten gitu ya. Produk gitu. Jadi bisa digambarkan coba kita ini dulu ya. Kalau yang di kontennya mungkin saya menyediakan materi dengan tampilan ada yang dari media cetak, bukan media cetak, jadi bahan ajar cetak, kemudian berupa modul gitu. Kemudian kalau yang dari ada yang berupa video dan juga ada yang praktik langsung. Kemudian kalau yang di prosesnya nanti ada diskusi kelompok yang nanti mencari informasi dari kelompok lain, berganti juga berpindah juga Ibu. Kemudian nanti di produknya mereka menyajikannya itu dalam bentuk produk yang berbeda-beda. Boleh disampaikan dalam bentuk misalnya mau diunggah ke media sosialnya dalam bentuk Instagram, dalam bentuk misalnya poster, dalam bentuk juga misalnya tulisan ataupun gambar gitu. Pasti hasilnya bervariasi Iya. ya, terbayang lah dengan tadi potensi yang begitu banyak, belum fasilitasi produknya pasti hasilnya sangat berlebihan. Nah, indikator keberhasilan dari yang sudah ibu rencanakan ini apa ya? Indikator yang paling utamanya mungkin muridnya bisa senang belajarnya, bisa nyaman gitu ya. Jadi mereka tuh pada saat belajar tuh terlihat tuh, jadi diskusi apa terlihat interaktif gitu Bu. Kemudian mungkin saya nanti salah satu komponen yang lain di hasilnya nih Bu, dilihat nanti mau nggak mereka mengumpulkan hasil kan produknya macam-macam tuh, benar tidak mereka mau mengerjakan gitu. Dengan produk yang bervariatif mudah-mudahan bisa salah satu yang dipilih oleh mereka gitu, mau yang mana nih. Jadi indikatornya mungkin dari produk yang dikumpulkan, kemudian juga dari selama proses itu, proses pembelajaran itu bagaimana gitu, apakah kondusif atau tidak, mereka yang nyaman atau tidak, dan ada interaksi yang baik atau tidak dengan teman-temannya. Jadi tidak ada keributan yang seperti tadi terjadi gitu di awal, direndam dengan itu gitu. Terbayang Bu, terbayang ya. Kayaknya menarik ya yang akan ibu praktekkan nanti ya Bu ya. Nah, kemudian sudah ada indikatornya nih, komitmennya apa nih yang akan ibu capai dari rencana yang sudah ibu buat nih? Komitmennya sudah pasti Bu, kalau misalnya ini saya akan terus berhasil atau tidak berhasil Ibu dengan yang saya terapkan, saya akan coba terus diterapkan. Siapa tahu dengan penerapan yang berkelanjutan gitu ya Bu ya, nanti akan ada perubahan gitu. Jadi memang benar ya ternyata anak-anak sebenarnya membutuhkan sesuatu yang variatif gitu, yang berbeda gitu. Kitanya yang harus mengikuti kemampuan mereka dengan cara yang kita punya gitu. Saya garis bawahi ya Bu ya, di sini ada kata berkelanjutan ya, dan variatif ya, itu ya mungkin kata kunci yang bisa saya ambil dari itu tadi ya. Nah, kira-kira nih dari pembicaraan kita ya, perasaan ibu bagaimana nih? Sudah tercapai tidak tujuannya, dan bagaimana perasaan ibu dari hasil pembicaraan kita? Alhamdulillah ya Bu Is, lebih lega Bu. Oh gitu ya, Dan ternyata alhamdulillah. ada ya ternyata penyelesaian yang bisa Iya, saya iya, dapatkan iya. dengan obrolan tadi. Sebelumnya kan bawaannya yang kepikiran pertama itu aduh kesel gitu ya Bu ya. Iya, iya. Jadi apa membuat saya konsentrasi saya juga Bu ya, sedang ngobrol mungkin bisa tercurahkan dan juga Iya. bisa akhirnya ada gitu, ada solusi yang bisa Ada didapatkan solusi gitu. ya, sesuai dengan tujuan tadi yang ibu Iya, sampaikan betul. sebelum pembicaraan. Sekarang di akhir pembicaraan sudah tercapai. Sudah Bu. tercapai Bu, Gitu ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan ya Bu ya. Nah, kapan nih kita bisa ketemu lagi Bu? Kalau gitu tapi mungkin kan saya belajar itu dulu Bu, belajar itu mau kita terapkan dulu ya. Nanti sudah penerapan boleh minta waktunya Bu ya nanti. Siap ya. Atau kalau mau juga Ibu bisa mensupervisi saya juga, menemani Bu Eli untuk melihat gitu ya, observasi juga gitu. Yang kita
bertemu seminggu lagi ya Bu ya. Iya, boleh, Bu. Kita ada Iya. lagi. Udah Bu, mungkin udah plong, udah lebih lega dari fresh sebelumnya ya, alhamdulillah. Aduh, maaf ya, Iya. dia mungkin cuma itu ya, dia bisa kita sharing. Waktunya udah bel isi Oh iya, sudah betul masuk ya, Bu saya ya. juga ada jam juga betul. Iya. Makasih sekali Bu Ris ya atas waktunya. Gitu ya, mudah-mudahan. Semangat ya Bu ya. Semangat, pasti insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya, ini hebat lah. Iya. Makasih Bu Ris Iya, ya. sama-sama. Makasih. Ya, semangat ya Bu Ya, ya. assalamualaikum Bu Ris. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Udah mulai ke tahap yang terakhir nih pasca kita observasi ya. Iya, siap Bu. Tadi selama saya melihat mengamati Ibu sebagai coach secara garis besar, very good, bagus ya. Ibu sudah baik melaksanakannya dan bagus Bu, ya pelatihan Gitu itu. ya. Aduh, Ya. Sebelumnya nih saya mau nanya dulu nih ya sama Ibu sebelum saya menyampaikan tentang catatan pengamatan saya tadi. Kira-kira nih apa yang sudah dilakukan Ibu ya untuk menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Kalau yang tadi dari praktek yang saya lakukan ya Bu ya, saya berusaha melakukan prinsip coaching tadi ya Bu ya. Ya. Itu yang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching itu ya Bu ya, dengan 3 kompetensi itu yang coaching itu yang present, Iya. gitu, kemudian mengajukan pertanyaan Iya. berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi indikator tercapaian pengembangan dari prinsip coachingnya yang dikembangkan tadi apa Ibu? Yang dikembangkan mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya, supaya untuk memaksimalkan potensi dari coaching. dari coaching Ya, tersebut. bagus. Ya terima kasih ya Bu ya. Nah sekarang saya mau sedikit menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Bu ya. Aduh gak usah itu Bu, udah bagus sih secara garis besar ya. Yang pertama itu saya melihat tadi kita kan melaksanakan coaching harus sesuai dengan alur tirta ya. Dari alur tirta yang tadi Ibu laksanakan dari coaching tadi Ibu sudah sangat berjalan dengan baik gitu ya. Alur tirta sudah sesuai dari mulai tujuan, dari identifikasi masalahnya sudah muncul, terus bagaimana Ibu menarik coaching untuk melihat rencana aksinya akan seperti apa, dan sampai ke tanggung jawabnya sudah terlihat gitu. Jadi untuk alur tirta sudah Ibu laksanakan dengan baik gitu ya, sehingga coaching akhirnya kan terlihat gitu, merasa puas gitu dari hasil coaching dari Ibu ya. Terus yang kedua itu pengamatan saya, kalimat pertanyaan yang diajukan oleh Ibu sudah berbobot, sudah bagus ya, sudah berbobot. Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus sudah bisa menggali potensi dari coach tadi ya dalam mengatasi masalahnya. Jadi coach itu jadi bisa mengungkapkan ternyata alurnya pas gitu. Setelah mempunyai masalah, coach akhirnya dengan bantuan dari Ibu dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi bisa menemukan suatu solusi permasalahan dari yang Ibu coaching itu terjadi gitu ya, permasalahan yang ada dalam coaching. Terus yang ketiga nih hasil pengamatan saya saat melaksanakan coaching, pembawaan Ibu sudah tenang ya, udah tenang, jadi tidak gurung gusuk gitu, dan interaksinya sudah berjalan dengan baik, terus berlangsung secara interaktif. Jadi pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi menggiring supaya coaching bisa menemukan masalahnya sudah pas gitu, sudah sesuai ya. Terus yang keempat saya melihat coaching mampu memberikan jawaban yang didapat dari Ibu dari pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Ibu ya. Coaching jadi bisa mengikuti terus bisa memberikan sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi ya. Terus yang kelimanya saya melihat kompetensi inti dari coachingnya nih sudah mulai terlihat nih Bu, dari mulai presence Ibu ya, dari Ibu presence tadi sudah hadir penuh nih Ibu tadi kalau melaksanakan coaching, terus Ibu sudah bisa berperan sebagai pendengar yang aktif ya, dan mengajukan dengan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa ya. Jadi seorang coaching itu jadi bisa mengalir gitu aja ya, bisa lebih terbuka lagi mengungkapkan terbuka. Ibu bisa juga terbuka menerima keluhan-keluhan yang ada dari coaching, terus coaching juga bisa mengalir mengungkapkan permasalahannya gitu ya. Terus yang terakhir nih dari prinsip coaching sudah tercapai nih Bu, dari mulai kemitraannya Ibu sudah bisa bekerja sama yang baik dengan coaching, terus proses kreatifnya Ibu sudah bisa sedikit menggali ya dari coaching tersebut, dan tadi tujuan indikator dari memaksimalkan potensi ini sudah tercapai ya.
bisa dilanjutkan lagi, bisa jadi coach yang hebat nih, bisa jadi handal. Ini bisa diterapkan selain kepada teman sejawat, mungkin ibu juga dengan murid-murid ibu ya, dengan murid ibu bisa laksanakan coach ini, bisa berkelanjutan ya bu ya. Saya mah cuma bisa memotivasi, mudah-mudahan ibu bisa menggali lagi potensi ibu untuk jadi coach itu sudah baik, sudah ada bakat, sudah punya potensi untuk menjadi coach yang baik gitu. Jadi saya jadi semangat Semangat. mendengar Tapi dari saya mendukung bu, tadi. dukung banget. Saya paling senang gitu kalau misalkan teman sejawat kita bisa lebih maju lagi ya. Terus nih yang terakhir tuh bu, saya ada pertanyaan nih, sedikit pertanyaan. Kira-kira nih kompetensi, apalagi sih yang ingin ibu kembangkan gitu dari hasil sebagai melakukan coaching tadi? Jadi dari prinsip coaching ya Bu ya, prinsip coaching itu kan ada kemitraan, proses kreatif sama memaksimalkan potensi. Ya, berarti saya mau mengembangkan yang proses kreatifnya Proses ya, kreatifnya, supaya lebih pertanyaan juga lebih baik lagi, solusinya juga nanti bisa lebih bervariasi, tergali lagi gitu Bu. Bagus ya, mudah-mudahan terlaksana ya. Jadi kalau tadi kan ibu indikator yang pengen dicapai tentang memaksimalkan potensi, kalau untuk selanjutnya ibu pengen bisa lebih ke proses kreatif dari coachingnya ya. Bagus bu, karena kalau kemitraan sepertinya ibu sudah bagus, sudah menerapkan itu ya. Memang proses kreatif bisa kita gali lagi ya dari coaching untuk selanjutnya ya. Ya mudah-mudahan bu bisa tercapai ya, jadi coaching yang handal. Ibu makasih ya atas apresiasinya, jadi saya semangat termotivasi untuk melakukan coaching ini. Lebih baik lagi ya, iya. Dari hasil pengamatan tadi ibu tidak keberatan kan? Udah saya ungkapkan bagus-bagus sih bu. Terima kasih Mbak. Iya, alhamdulillah ya. Saya senang melihatnya pas tadi pelatihan coaching ya. Terima kasih ibu sudah ya. Assalamualaikum.